Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrasel, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode ke 374. Ya, bener gak tuh ya? Oh iya betul. Oke, kali ini kita akan jumpa komunitas yang mungkin baru pertama kali muncul. Oke, waalaikumsalam dari Ubud. Dengan Eni, apa kabar Ubud? Oke, semoga semua dalam kondisi baik, tentram, dan terus dalam perjuangan. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan sambil nunggu kita simak yang satu ini ya. Tunggu. Oh iya, mohon maaf ya, 8 menit telat tadi barusan internetnya agak lola. Lola itu apa? Loading lama. Dari Bunda Nina di Jakarta Barat. Selamat ulang tahun untuk Bunda Min Uno ya Pak Indra. Semoga Bu Min sehat selalu. Dan Alhamdulillah di umur 81 tahun Bu Min memiliki buah hati yang matang-matang seperti Mas Indra dan Mas Andi. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga jadi keluarga bahagia selalu ya. Saya ingin menyampaikan ini saja untuk semua. Semoga yang nonton tayangan ini diberi kelancaran rezeki dalam berusaha ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ijabah doa yang sama kepada Bunda ya. Makasih banyak. Dan juga semua yang mendengarkan di sini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sambil nyalain ini dulu. Biar saya bisa monitor. Oke, seperti kemarin yang saya posting di story sama juga di feed itu ibu saya Bu Min Uno hari miladnya tanggal 23 Mei. Nah, karena lahirnya tahun 41 berarti kemarin genap usia 81 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah Allah berikan usia yang panjang. Semoga usia yang panjang tersebut Allah berkahi dengan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau saya juga dipanjangkan umurnya juga dalam ketaatan, dan juga semua teman-teman di sini ya, mudah-mudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya buka dulu ya. Nah, barakallah. Oh, halo Mbak Cendi dari Atlanta, Georgia, negara bagian Georgia. Masih pagi kok udah udah manteng di Instagram kan. Atlanta tuh EDT ya, Eastern Daylight Time bukan? Sama New York. Oke, ya kita lihat ya, udah datang belum nih Anindita sama Ricky Rizky. Saya lihat Anindita, Ricky Rizky ada, juga ada. Oke, dua-duanya udah saya invite. Wah, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nggak telat mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, maaf lahir batin. Ada Irma juga. Irma bebas. Thank you, Ir. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini komunitas ini
jarang muncul atau ini yang pertama kali seingat saya ya. OKOC Export, keren. Berarti ini teman-teman ini udah ikutan batch OKOC Export atau menjadi pengurus OKOC Export, Ya, Mas? ah, kalau saya kebetulan memang awalnya dengan Pak Hendrat Moko, Pak Hendi gitu ya, Prof ya. Iya, iya. Waktu itu beliau yang ngajak untuk buat apa seminar tentang ekspor itu mudah. Ya alhamdulillah yuk sama-sama kita buat. Akhirnya terbentuklah Prof ini jadi komunitas OKOC Ekspor ini. Dan Mbak Dita ini seingat saya batch kedua ya Mbak Dita ya. Batch kedua Iya, kalau Pak. nggak salah yang Kedua. waktu itu batch kedua ya. Dan beliau ini Iya. termasuk batch pertama sebenarnya yang pertama kali dapat buyer di Singapura nih Prof. Berarti sambel Di bukan? komunitas. Bukan, ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Saya ingatnya sambal doang. Nah, berarti habis ini saya mau pakai nih ceritanya Mbak Dita nih. Oke, tanpa berpanjang waktu, kita pribadi mulai dari Mas Riki dulu. Mas Riki, habis itu Mbak Dita ya. Silakan Mas Riki. Iya. Gimana Prof? Bisa diulang tadi agak putus yang saya. Oh iya betul, loading sedikit. Jadi kita perkenalan pribadi Iya. dulu, sedikit Oh, aja oke. mengenai pribadi. Oke, silakan. Baik. Makasih Prof. Teman-teman Ngobras semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rizky. Saya di saat ini saya di Racepeed Asia. Jadi ini perusahaan internasional kurir. Kemudian saya tinggal di Lipo Cikarang nih. Jadi kalau dibilang Jakarta coret nih. Jakarta coret Prof. Coret. Saya pernah Tapi coretnya kerja di nggak sana banyak tuh. lah. Saya pernah Ya, kerja di Cikarang. kelihatannya tahu deh, Prof. Di ini ya, kalau nggak salah di Egypt ya, Iya betul. kawasan Egypt ya. Sekitar 20 Benar, tahun benar. lalu masih profesional Iya, di Panasonic, Panasonic lampu. iya, yang di apa, yang di lighting ya, Panasonic yang lighting ya, Prof ya. Betul betul. Iya, pernah kedengeran sih, Prof. Cuma saya baru masuk Cikarang 2006, Prof. Oh, saya udah selesai dari Cikarang Udah selesai ya. 2004 saya selesai di Cikarang. Wah, masya Allah, udah senior di Cikarang. Kalau sekarang udah berubah. Jadi kalau dibilang Jakarta coret, mudah-mudahan coretnya nggak banyak sekarang. Gitu, Prof. Iya, betul. Oke, Mas Itu. Riki. Ya kalau hobi saya ini Prof, saat ini olahraga sih sepeda. Kalau isi waktu biasanya nonton film sama cari buku sama baca bukunya juga lah. Jadi seperti itu. Ya itu mungkin perkenalan singkat saya. Oke, keren. Mas Riki masih baca buku yang dicetak atau bacanya udah digital nih? Pengen tahu aja. Saya dua-duanya Prof. Jadi kalau saya yang cetak, yang masih hard copy gitu ya, saya masih cari lah di toko buku. Nah tapi kadang ada beberapa judul itu kan yang susah. Nah saya terus terang saya download playbook, saya cari di situ tuh. Oke. Saya beli di playbook. Nah kan sekarang yang Indonesia udah banyak tuh di playbook. Nah udah, jadi saya ada dua nih koleksinya. Ada yang hard copy, ada yang digital juga. Dua-duanya saya pakai, Prof. Oke, keren. Nah, kalau bacanya berarti kalau yang digital bacanya dari mana? Dari handphone atau dari laptop? Saya biasa di pad sih, di pad. Saya di pad, saya download aplikasi playbook itu. Kan kita beli, kita download gitu ya, Prof ya. Udah saya bacanya di Iya. iPad aja. Itu kadang-kadang lebih nyaman aja. Cuma kalau lagi error mata nggak kuat juga gitu kan, karena kena sinarnya terus nih. Oke. Berarti ada masih kurang nyaman ya digital baca di tab ya. Ya, tapi kelihatannya memang harus ini deh, Prof ya. Kelihatannya yang punyanya Kindle kelihatannya lebih menarik deh ya. Kindle ya. Oke deh. Saya Iya, coba cuma deh kelihatannya Kindle. availability yang itu
availability-nya kalau yang Indonesia mungkin kurang lengkap, tapi kalau untuk yang luar, untuk buku luar kelihatannya udah oke sih. Oke. Semoga dalam waktu dekat. Siap, Keren. siap Prof. Keren Mas Riki. Jadi ini kerjanya di Rayspeed Asia. Rayspeed ini cukup ternama untuk international transport dan ini sekarang masih full profesional atau udah mulai hijrah? Jadi kalau Respit Asia ini memang kita sebenarnya family business nih Prof. Jadi Oh, Respit oke. ini kita start awal yang bangun dari orang tua, dari bapak ya, dari ayah itu tahun 2000. Sejarahnya sih sebelum 2000 itu udah ada ayah itu udah ada apa basicnya transportasi. Tapi sebenarnya basic utamanya ayah ini pedagang di Tanah Abang tekstil. Nah, Waduh, karena ada mantap itu. kesempatan waktu itu. Tapi tahun berapa itu Prof? Kalau dari awal sih ayah memang pedagang tekstil. Start udah transportasi itu di 97. Nah, tahun 2000 itu baru benar-benar mendirikan Respit Asia. Awal dari ayah, kemudian yang kedua abang yang pertama untuk develop lebih banyak ke internasionalnya dengan relasi network internasional. Abang yang kedua akhirnya join untuk develop dari sales marketingnya. Dan saya itu sebenarnya 2001 akhir saya baru join. Kalau ayah kan prinsipnya itu nggak boleh masuk kerja di perusahaan sendiri sebelum kerja di tempat lain gitu kan. Jadi syaratnya itu harus merasakan dulu jadi karyawan biasa dulu gitu. Eh, Gitu sebelum Prof. jadi sebelum jadi owner. Wah, keren. Masya Allah. Oke. Kalau ayah masih aktif ya, Mas Riki? Ayah alhamdulillah masih aktif cuma udah jarang sekali. Jadi karena beliau sekarang udah hampir 80, usia udah Masya hampir Allah. 80. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita lagi di office sama-sama itu ini aja tiba-tiba datang aja kita kaget aja gitu kan. Jadi Iya. monitoring aja ayah sekarang, Prof. Oke, jadi keberadaan ayah itu masih suka membuat kaget gitu ya kira-kira. Buat kaget lah, Prof gitu kan. Kalau dulu kan ayah Iya. pasti rutin ya, paling sebulan berapa kali itu kelihatan gitu ya, hari apa. Sekarang karena ayah lebih banyak di rumah, beliau juga apa jaga kesehatan, nanti tiba-tiba muncul aja gitu kan. Oke. Iya nih. Wah, ini nanti kita ngobrol eh, pas nanti di section tanya jawab nih kita ngobrol lebih banyak mengenai Siap. family business karena banyak teman-teman di sini juga berbasis keluarga usahanya. Nah, Ya. kita sekarang mau dengerin nih perkenalan dari Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Ya, ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dita, Anin Dita Waalaikumsalam. sebenarnya. Umurnya masih 36. Masya Allah, Domisilinya di Masya Allah. Jogja, Pak. Masya Allah. Kangen Terus Jogja nih jadinya. hobinya sih main game. Cuman kuliah juga sih masih kan. Jadi Masya hobinya masih Allah. kuliah. Masya Allah. Oke. Ya, terus ini bisnisnya sebenarnya sih eh, ya bisa disebut family juga kali ya. Soalnya kan produk yang produksi Bude itu produksi tadinya cuma untuk kalangan sendiri aja, tapi terus saya bilang kenapa nggak kita upscaling gitu, kita jual aja gitu. Nah, terus kok kebetulan kemarin ada workshop yang OKOJ Ekspor ini, ikut yang batch yang kedua, alhamdulillahnya sih masuk gitu, terus dapat bayar di situ. Masya Allah. Masya Begitu Allah. sih. Oke. Makasih Mbak Dita. Nanti kita sebentar lagi langsung memperkenalkan usahanya ya. Kalau Mas Riki
cerita sedikit soal komunitas, terus boleh juga cerita Ya. mengenai Race Asia ya. Nah, ini terus terang aja nih ya, dari saya episode yang udah banyak ini, ini sering sekali muncul pertanyaan mengenai scale up khususnya untuk pasar luar negeri. Nah, jadi mau nggak mau, yang top of mind saya yang keluar itu adalah OKOC ekspor. Ya, karena ini yang pertama dan reguler rutin melakukan pendaftaran untuk pelatihan-pelatihan untuk batch-batchnya. Nah, ini begitu dikasih tahu OKOC ekspor, wah orang-orang tuh kayak kayak gembira gitu Mas Riki. Ya, Alhamdulillah. iya gembira mereka. Kenapa gembira? Karena mereka merasa bahwa mereka bisa mendapat peluang, ya, mendapat peluang untuk memperluas pasar mereka, bukan cuma di sekitar rumahnya mereka, tetapi juga ke luar negeri. Minimal diaspora, ya, minimal diaspora. Dan kalau saya nggak tahu ya, saya belum balik lagi ke saya, apakah mereka ada follow up-nya gitu. Tapi saya bilang kalau ada cerita atau update itu kabarin saya, atau ada kendala itu kabarin saya. Nah, jadi Siap. ini yang istilahnya yang selalu saya usung OKOC Export, karena menurut saya idenya Mas Riki sama Bang Coach Simpai Handy itu keren banget gitu ya. Jadi siapa aja bisa ekspor, ekspor itu mudah, nggak usah ribet mikirin izin, karena saya ingat bener tuh yang sambal itu belum berizin di sini laku di Singapura gitu ya, ceritanya gitu. Nah, nanti kita mau dengar dari Mbak Dita nih, ini snacknya waktu masuk itu udah ada izin apa aja atau belum punya izin malah ya, tiba-tiba udah laku di Singapura. Keren. Oke, Mas Riki, bisa ceritain sedikit, tadi udah ya sekilas mengenai latar belakangnya OKOC Export, udah itu, terus boleh juga cerita mengenai Race with Asia, gimana family business, triknya tuh bisa rukun-rukun aja sampai sekarang, karena family business itu campuran antara tujuan keluarga dan juga tujuan bisnis, itu harus jadi satu. Dan peran di dalam keluarga, adik, kakak, yang di tengah, terus berkaitan dengan posisi atau tanggung jawab di usaha, gimana mengelola tersebut. Silakan Mas Riki. Iya, makasih Prof. Wah, ini berat nih pertanyaannya nih. Soal family business. Tapi yang jelas benar Prof. Memang tapi kita nggak menafikan lah. Tapi sebenarnya kan semua perusahaan itu kalau kita lihat memang startnya dari family. Even yang kayak Panasonic pun juga seperti itu ya Prof ya. Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar pun itu semuanya startnya biasanya dari family. Nah, kadang-kadang kan dulu saya masih ingat itu, kita pertama kali buka di Cikarang itu, Prof. Kita buka di Cikarang itu 2006, kantor itu masih rumah, Prof. Itu sama pekerja apa yang melamar kerja itu nggak dilirik sama sekali. Mereka masuk, datang, oh ini perusahaan apa ini? Keluar lagi dia. Katanya apa perusahaan keluarga nggak mau gitu. Wah, kita bingung juga kenapa, apa sih masalahnya sebenarnya perusahaan keluarga. Nah, karena perusahaan besar pun sebenarnya banyak yang startnya dari perusahaan keluarga. Dan memang salah satu yang sering dihadapi perusahaan keluarga itu kan biasanya yang ditakutkan ya Prof ya, itu adalah gimana nih hubungan antara keluarga dan kita membagi dengan bisnis atau pekerjaan. Dan kalau dibilang, wah ini akur-akur aja, kalau kita bicara di perusahaan, kalau berantem itu pasti ada. Berantem itu pasti ada. Toh nggak saudara pun kita beda pendapat, beda ide, itu biasa.
Nah, hanya memang yang pinter-pinternya itu ya, yang mungkin yang lebih beratnya karena kadang kalau perusahaan keluarga, kalau sama adik, sama kakak, itu kan kadang ada bawa perasaannya itu ada ya, Prof ya. Bawa Baper, baper. perasaannya, bapernya itu kan ada. Nah, memang di situ yang dibutuhkan adalah kemampuan person kita itu untuk benar-benar bisa menggiring diri kita sendiri untuk being profesional. Dan memang alhamdulillah kalau kami terus terang nggak jauh-jauh semuanya peran dari ayah, dari orang tua yang benar-benar bisa mendidik kami bahwa ini loh, ini perusahaan, ini keluarga. Perusahaan keluarga itu kalau orang bilang selalu generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga itu menghancurkan gitu ya Prof ya. Iya, Seperti itu. iya, Dan itu seolah-olah memang udah jadi momok gitu kan. Tapi ayah selalu bilang bahwa enggak, kalau misalkan sebenarnya perusahaan keluarga itu kalian masuk sebagai profesional, maksudnya membawa diri sebagai profesional itu enggak jauh beda seperti dengan kaki meja ataupun kaki kursi. Makin banyak dia akan makin kokoh. Nah, kalau satu patah dia pasti akan enggak seimbang. Jadi benar-benar kita ambil dari ayah di situ memang yang menjaga ya, bagaimana supaya kita tetap bersatu dan kita harus bisa membawa diri memang di depan tim yang ada di kantor, bagaimana kita juga ke mereka itu sebagai profesional. Even di dalam meeting abang, adik, ya kita tetap gampangannya kita manggilnya tetap bapak gitu kan. Dan di kita malah ada yang salah satu adik ini yang posisinya sebenarnya di atasnya abang-abangnya gitu. Secara posisi yang mengontrol semuanya. Dan itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Kalau kita mau baper-baperan, kan kadang gini ya Prof ya, aduh lu junior kenapa di atas nih, kita di bawah gitu kan. Tapi enggak iya, lah, iya. kita lihat memang dari kemampuan, kita lihat dari skill orang itu pasti beda-beda dan kita harus benar-benar bisa bahwa itu semuanya tujuannya satu gitu. Kita membawa perusahaan ini untuk makin maju bagaimana. Jadi ya being profesional tapi tetap ini saudara gitu. Untuk saudara berarti ya kita benar-benar menjaga di kedua hal itu. Memang berat, Prof. Memang berat, tapi once itu bisa, insya Allah enak. Kedepannya makin enak, makin maju. Dan ini mudah-mudahan Respitasya kita udah mulai melibatkan generasi ketiga ini, Prof. Wow, keren. Seperti Udah umur 20-an mungkin ya, apa udah 30 malah. iya 20-an, Prof. Jadi pas banget sama zaman yang anak-anak milenial lah ya. Jadi kalau kita lihat bandingannya dulu, kalau saya ini kan masuknya generasi X nih, Prof. Generasi X ya. Yang kita Iya, betul. sukanya mungkin model kantornya seperti ini, warna seragam seperti ini. Pada saat pelan-pelan kita shifting ke generasi milenial itu memang berbeda. Memang berbeda. Nah, ini saya juga sering bicara sama beberapa teman yang kawan yang di perusahaan, banyak yang rejection dengan ide-idenya generasi milenial gitu kan. Ini kita ide itu bicara mulai dari hal-hal yang seragam lah, kantornya kayak apa, kemudian nanti cara bekerjanya seperti apa. Awalnya memang kita agak kaget, tapi setelah kita follow stylenya mereka, caranya mereka, ternyata wow, oke, ini menarik banget, malah seolah-olah buka ide kita gitu kan, makin buka ide kita. Jadi terus terang saat ini Respitasya ya alhamdulillah kita mulai dikenal di beberapa di Indonesia dan juga di luar. Terus terang itu tidak jauh dari peran generasi ketiga kami yang benar-benar memaksimalkan digital marketingnya dan juga dari style-style yang Respitasya yang baru. Gitu sih, Prof. Waduh, ini mantep bener nih. Saya bisa nanyanya ke family business banyak, misalnya banyak teman-teman yang
juga di family business minta didampingi. Oh, Ini bisa dijadiin ini nih narsum, expert waduh. narsum. Insya Allah kalau sharing-sharing oke lah, Prof. Kita sharing-sharing oke lah. Kita kan maunya family business, ini berarti kan originated Indonesia nih, Prof. Jangan Iya, kalah kita sama yang asing. Itu aja sih, Prof. iya. Kita sebutnya brand Indonesia. Yes, Brand benar. Indonesia. Brand Dan Indonesia. dan ini adalah satu hal yang didorong oleh Mas Menteri Sandi ya gitu ya. Jadi kita punya kreasi dan inovasi brand lokal Indonesia yang bisa bukan cuma di Indonesia berkiprahnya tetapi juga bisa di luar Indonesia. Insya Allah. Ya, Amin. Ya Rabbal insya Alamin. Allah. Insya Allah. Oke, Amin. ini yang terkenal sambal dari OKOC Export itu namanya sambal gibana bukan? Ya, Bukan, itu itu sambal Pak gibana. Rinaldi. Itu Pak Rinaldi. Kalau ini Mbak Dita ini Ya. keripik tempe waktu itu, Prof. Tembus ya ke Oh, Singapura. oke. Keripik tempe. Keren. Ini Mbak Dini yang ingetin saya nih. Mbak Dini Amelia dari OKOC Export Depok nih. Wah. Terus ada, wih, ini kata kisahku ini, main game mantap katanya Mbak Dita. Risma Dewi, wah pengen belajar ekspor Pak, produk saya olahan pisang. Wah langsung daftar OKOC Export sama Mas Riki. Yes. Saya juga ada produk ubi Cilembu. Of course Cilembu itu enak banget, jadi bisa diekspor. Mbak Desi Anasari, betul, ekspor itu mudah. Dan bukan cuma mudah, apa ya, banyak orang ngeri ekspor itu, nah itu gimana caranya. Jadi kalau dikasih tahu sama Mas Riki bisa langsung. Ini juga Mbak Dini juga ternyata ekspor juga ke Singapura. Lidah sapi juara. Wah, keren. Lidah sapi Iya. juara udah sampai ekspor. Katanya konten Racepeed udah kece banget, milenial sekali. Wih, Barusan saya ngelirik sebentar, terus langsung saya follow. Saya follow, ini berarti wah, milenialnya yang udah makasih, bekerja. makasih. Oke, Mbak Dita, silakan. Kalau Mbak Dita ini langsung aja nih, promosi. Nah, promosi usahanya, keripik tempenya, harganya berapa, di mana bisa belinya, terus bisa kerjasama dan seterusnya atau enggak, gitu ya. Silakan Mbak Dita. Iya, makasih Pak. Jadi nih saya ada 3 macam nih keripik tempenya. Ada keripik tempe teri, keripik tempe kacang, sama keripik kentang kacang. Nah itu eh, kita tuh unggulannya dia nggak terlalu menggumpal gitu loh Pak. Kan kalau kering tempe itu biasanya menggumpal gitu. Kalau kita jadi bisa jadi snack aja dimakan sehari-hari gitu. Kalau yang kemarin ke Singapura, mereka bikin testimoni, mereka makannya nggak pakai nasi. Kalau kita kan makannya pakai nasi tuh. Kalau mereka langsung dicemilin aja gitu, jadi snack gitu. Wah, Terus, iya 1 pouch itu sekarang ukurannya kita belum ada itu Pak, belum ada apa namanya Bepom gitu-gitu kita belum ada. Kita lagi ngurus. Jadi kemarin ekspor itu juga dibantu sama Pak Riki, dibantu sama Bu Maria yang dari Singapura gitu. Jadi langsung bisa ekspor aja kita. Masya Allah. Jadi belum berbepom udah ekspor. Iya. Keren. Berarti apa? Iya. PIRT ada? PIRT juga baru ngurus. Wah, Alhamdulillah. keren. Tuh, Alhamdulillah teman-teman. kan karena ini makanannya kan udah jelas ya apa cuman tempe, teri, kacang gitu kan orang juga pasti udah tahu. Nah, sama Bu Maria bilang nggak apa-apa gitu di sini oke, katanya di Singapura oke gitu. Tapi sekarang kita memang lagi ngurus sih. Gitu. Masya Allah. Saya nih lagi scrolling IG-nya Mbak Dita, lagi cari nih kemasan produknya kayak gimana nih? Ada nggak di situ? Contohnya. Nah, Pakai pouch. Wah, ini
Ini soalnya Eh, pribadi kan, ini Masanya, pribadi, jadi saya iya, terpaksa scroll, saya scroll. ada Instagram yang itu Pak, di snack Bu Atun ada, Oh iya iya, iya. kan Oke, merek saya Bu Atun. bentar. Bu Atun Ada itu ya. nama bude saya yang bikin Oke, tulisannya gimana? snack Ah, snack dot ya, bu underscore atun snack CK underscore. dot snack snack ck kan dot habis itu Ah, bu underscore oh, atun. oke oke oke. Bentar. Snack Bu Atun. Bu underscore Atun. Oke. Wow. Ini kayak gini sih Pak. Bu Atun Snacks. Wah, keren keren. Ini dia, aku lihat profilnya langsung. Jebret. Oke, Nggak ada aktif lumpia itu. Semarang juga. Iya, produksi juga tapi di Semarang, beda produsen. Oke, tunggu. Ini bukannya. Ini apa nih? Oh, ini dia. Ini ya, betul ya. Iya, Tuh. betul. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jadi PIRT belum punya, BPOM belum punya, tapi udah mendarat di Singapura gitu kira-kira ya. Iya, di Singapura. Alhamdulillah. Benar-benar Berarti ini, ekspor itu mudah Pak. wah, ini testimoni yang keren banget nih, Mas Riki. Kalau kalau gitu nanti di OKOC Export banyakin apa udah banyak ya, saya belum terlalu follow gitu ya OKOC Export, walaupun Mhm. saya udah ikutin gitu testimoni-testimoni dari teman-teman yang seperti Mbak Dita seperti ini. Dan keripik tempe itu atau tempe itu biasa juga saya cuman nggak pakai nasi, kalau saya makan tempe gitu aja karena dokter nutrisi saya dokter nutrisi saya bilang whey protein yang terbaik itu adalah tempe. Jadi Oh. atlet-atlet kita yang ke SEA Games itu dikasih tempe terus, dia bilang tapi cara memberikan menyajikannya tertentu ya, dia bilang. Maksudnya gimana dok? Dia bilang di, digoreng boleh tapi potongnya tebel-tebel, Oh, tebel-tebel oke. supaya dia masih membesar kandungan protein whey-nya. Dan Iya, itu iya. terus yang dikasih kepada atlet-atlet kita. Wah, dan semenjak itu saya makan tempenya di snack gitu ya. Nggak pakai Iya. nggak pakai nasi. Keren keren. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti perlu muncul banyak nih jadi endorsernya oke ojek Alhamdulillah. ekspor Mas Riki. Harus, Prof. Nah, ini ada yang nanya nih. Nanya langsung. Oh ya, by the way, kalau mau dibeli keripiknya snack buatunnya itu di mana? Langsung di IG atau di mana? Di lewat IG bisa, kita ada di Blibli juga, blibli.com Oke, harganya berapa ya, Mbak Tika? marketplace. Regone piro? Harganya harganya eh, sekarang 25.000 untuk yang keripik tempe kacang. Untuk yang keripik tempe terinya 30.000, terus yang kentang kentang kacangnya 35.000. Ini ya, ini tiga-tiganya ada di sini ya. Iya, benar. Wah, ini tiga-tiganya favoritku ini. Teri kacang, Enak Pak. tempe kacang, kentang kacang. Wah, luar biasa nih. Ini harus cobain ini. Sekarang baru cuma bisa ngebayang-ngebayang aja. Oke. Boleh besok Nah, dikirim sampelnya Pak untuk di endorse gitu Pak. boleh boleh. Insya Allah. Insya Allah nanti saya bikinin videonya ya. Masya Nah, Allah. Mbak Dita. Siap. Oke. Itu tahannya berapa lama ya? Kalau sekarang masih 4 bulanan gitu Pak, karena kan kita nggak pakai pengawet ya. Terus kita memang belum pakai apa sih yang katanya apa? Ya itu saya butuh ada orang yang ngasih tahu gimana caranya supaya awetnya bisa lebih lama. Karena
sampai Amerika itu nggak bisa Pak, ternyata kalau hanya awet 4 sampai 6 bulan. Waktu itu ada Pak Alexander Uno, dia Iya, pengen betul. beli, cuman cuman katanya syarat-syarat untuk masuk ke Amerika itu memang banyak sekali. Jadi kering tempenya belum masuk syarat-syaratnya karena Oke. harus minimal tahannya 1 tahun. Oke, oke. Oh, ini kebetulan nih, kebetulan ngomongin Amerika. Ini di sini kita lagi ada yang nonton dari Atlanta, Georgia di Amerika. Namanya Mbak Oh. Cendi. Mbak Cendi ini dia punya usaha restoran di Atlanta, Hmm. Georgia dengan suaminya, Mas Budi. Ini dia bilang gini katanya, ini kok belum bisa dibeli di toko di sini, di grocery stores di sini ya. Nah, Nah, ini siapa tahu nih, siapa tahu bisa langsung ke Mbak Cendinya. Jadi bukan importirnya dari Amerika, Maaf Pak, tetapi putus-putus tulisannya. Suaranya putus-putus. oke, saya ulang ya. Nah, ini ada Mbak Cendi di sini, bisa DM langsung ke dia, ya Iya. cendi.t. Dia punya usaha restoran ya di Amerika dan restorannya hmm, tapi bukan restoran Indonesia, restorannya restoran sushi, ya sushi. Jadi makanan Jepang. Nah, tapi bisa ngobrol karena dia udah pernah coba berbagai macam usaha di sini dan juga udah di beberapa negara bagian. Jadi itu yang saya pernah dengar. Kemarin saya bareng-bareng ada webinar bareng-bareng Mbak Jendi ini. Jadi nanti Mas Riki bisa kontak nih Mbak Jendi buat siap. siapa tahu buat diaspora. Ini karena ini makanan diaspora banget nih ya. Diaspora itu artinya Benar, benar. pekerja pekerja migran Indonesia lah atau orang Indonesia yang berprofesi di luar negeri atau mencari nafkah di luar negeri. Jadi ini bisa di explore sama sama snack Bu Atun namanya. Ya, jadi brandnya Iya. namanya snack Bu Atun. Ada Instagramnya. Bisa diketik nggak Mbak Dita di situ Bisa. nama snacknya biar biar kelihatan. Oke, nah itu barusan udah bicara mengenai race speed, udah bicara dan nggak kerasa waktunya tinggal sekitar 15-20 menit lagi. Nah ini Oh, masih panjang panjang nih ceritanya sebenarnya ya. Tapi sebelumnya oh. saya bacain dulu nih. Saya bacain dulu. Oh ini ada hmm, berkah Cirebon dari kota Cirebon produksinya barang-barang kesehatan, misalnya seperti hand sanitizer dan seterusnya. Ini namanya Coach Emma. Ini juga bisa dari OKOC Forever berkolaborasi. Ini ada dari OKOC Skies Indonesia, dari Bengkulu, Mas Di Haribowo. Oh. Coach Mas Di Haribowo, selamat sore. Dan kata Mbak Dini, sambil berjalan aja Mbak Dita, saya juga sama masih persiapan izin-izin. Ya, tapi Mbak Dini ini udah punya BPOM karena dapurnya udah misah dari Oh. tempat tinggalnya. Jadi udah dapat BPOM ya. Nah, terus iya dia bilang juga belum punya izin apa-apa, udah berani diri ngirim-ngirim melampaui batas negara Indonesia. Ya, jadi jadi ini yang dilakukan juga. Waalaikumsalam Bu Mai dari Surabaya. Ini dari OKOC DC. DC itu Distribution Center. Jadi Ah. Bu Mai di Surabaya juga bisa kolaborasi dengan OKOC Export nih. Ini ada Pak Hendy, Simpai Hendy nih. Wah, baru muncul nih. Gak Foundernya itu. apa-apa. Ya, ini foundernya nih. Keren, bareng-bareng dengan Mas Riki memulai suatu upaya. Saya tanya berapa bulan lalu atau tahun lalu, Mas Hendy, OKOC Export udah ada di mana aja? Wah, nanti bisa dijawab nih.
udah ada di mana aja, dan pelatihannya udah ada di mana aja, karena sekarang kan pelatihan banyaknya lewat Zoom Iya. gitu. Hmm, oh ini ada kata Mbak Cendi ada project baru. Nah, project barunya apa nih? Namanya Ren. Ada menu Indonesianya. Berarti udah mau buka restoran baru lagi nih. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. semoga semoga sukses dan bisa masukin banyak produk dari Indonesia. Amin. Ya Robbal Amin. Alamin. Amin. Oke. Oh di Amerika ada ini juga ya Mbak Vega ya. Bumai. Nanti dikenalin saya ya sama Mbak Vega. Oke. Nasi jamblang ikhlas. Nasi jamblang juga nih kayaknya kalau mau ekspor gimana caranya nasi jamblang? Karena itu kan makanan siap saji nih. Ini harus dipikirin sama sama Mas Riki. Udah sempat Oke. kontak-kontakan tuh Prof sama nasi jamblang kok. Oh oke. Keren keren. Udah insya Allah beliau Alhamdulillah. mau coba, udah kita kasih tahu caranya gimana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini akhirnya ada jawaban nih dari Mas Edi. Udah ada di 12 provinsi dan di 24 kabupaten kota keberadaan Wah, komunitas Oke Ekspor. Nah, berarti apa? Berarti yang daerahnya sudah ada itu bisa lebih gaspol, tapi yang belum ada gimana caranya bikin satu pelatihan dengan komunitas di daerahnya sehingga bisa mengajukan menjadi bagian dari OKOC Export. Karena OKOC Export itu bicara memperluas pasar. Dan yang menariknya orang itu berpikir kalau naik kelas itu yang top of mind-nya salah satunya itu adalah untuk melakukan ekspor produk. Ya, jadi bukan hanya memperluas pasar, mempertinggi omset di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspor. Dan kalau udah ekspor itu, wow, gimana gitu ya. Jadi Mas Riki ini berada di dalam positioning di OKOC ekspornya ini luar biasa dalam kontribusinya untuk menciptakan lapangan lapangan kerja. kerja. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, dari tadi saya ngomong mulu nih, harusnya tamu yang ngomongnya. Ya, jadi, nah ini pertanyaan berikut ini agak-agak agak apa ya menohok gitu ya, karena saya akan tanya kira-kira pengalaman apa yang dirasa tidak nyaman atau pahit buat Mas Riki, Mbak Dita, karena apa? Seorang yang pintar itu belajar, tapi seorang yang bijaksana belajar dari orang lain. Nah, jadi itu selalu motonya. Kenapa? Maka itu saya tanya, apa pembelajaran atau pengalaman yang tidak menyenangkan atau pahit, rasa jamu gitu ya, rasa jamu. Silakan, monggo Mas Riki. Siap Prof, makasih Prof. Kalau pengalaman yang nggak nyaman atau nggak enak itu kalau kita usaha itu pasti ada ya Prof ya. Apalagi kalau di usaha itu kan pengalaman yang paling nggak enak itu kalau revenue-nya turun, tapi overhead-nya tetap gitu. Itu pasti gitu. Itu nggak jauh-jauh dari sana. Tapi dari Respit Asia sendiri di kantor, di perusahaan, kami benar-benar merasakan hal yang tidak nyaman itu sebenarnya kurang lebih di 2016-2017. Di mana yang kita bilang benar-benar itu kondisinya sangat tidak menguntungkan untuk perusahaan dan lainnya. Dan di situ boleh dikatakan kami sudah mulai sedikit berdarah. Jadi istilahnya itu ya Prof ya, kita udah mulai sedikit berdarah, udah mulai bleeding. Tapi ya itu dari kita kalau nggak ada hal-hal seperti itu kita tidak belajar sesuatu. Jadi alhamdulillah hal yang kita pelajari di situ bagaimana saat kita menghadapi hal seperti itu. Yang jelas satu, kita open mind, kita benar-benar open mind untuk mendapatkan referensi yang baru, masukan yang baru. Dan yang kedua, kita berani benar-benar untuk merubah style kita. Kita berani merubah style kita. Kalau style A kita sudah nggak cocok, kita harus menjadi style B, atau kita ada innovate sesuatu yang mungkin bagi kita nggak nyaman,
Tapi harus dilakukan, ya itu harus dilakukan. Tapi itu aja nggak cukup, Prof. Tapi yang sangat berpengaruh, yang terakhir itu adalah ketahanan dan konsistensi. Ketahanan dan konsistensi tentunya ini adalah yang di atas. Yang di atas itu benar-benar kita harus kuat secara fisik, secara pikiran, secara mental, dan konsisten kita mau berubah. Dan bagaimana itu harus berubah, ya alhamdulillah, nggak lama setelah itu kita udah mulai bangkit lagi. Dan memang salah satunya nggak ada yang kebetulan, tapi terbantu sebenarnya kita booster salah satunya kita alhamdulillah sudah bangkit lagi itu sebenarnya salah satunya boosternya juga saat-saat pandemi. Gitu. Mungkin yang lain mungkin sedang terganggu, alhamdulillah di situ justru kita respitasi kita bangkit lagi gitu. Gitu sih Prof. Yang jelas itu aja, kita open mind, belajar, mau berubah, konsisten dan harus tahan. Harus tahan. Amin, Masya Allah. Nah, ini agak ironis ya. Jadi keberkahan atau pertumbuhan itu datangnya justru dari kesulitan gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, iya. Terus kalau mau lebih digarisbawahi lagi, kesulitan banyak orang emangnya pengaruh sama bisnis gua gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan karena setiap Yeah. individu, setiap usaha itu punya bahasa agamanya pohon rezekinya masing-masing. Ya, jadi Yeah. pohon rezeki itu nggak sama dengan pohonnya orang lain. Dan itulah yang kita harus terus panjat ya, panjat gimana atau pohon itu supaya tetap kokoh terus kita pelihara. Oke, thank you banget justru di dalam kesulitan ada kemudahan. Itu bahasanya yang disampaikan oleh Mas Riki barusan. Mbak Dita, gimana Mbak Dita? Apa nih pengalaman Iya, rasa jamunya? ya hampir-hampir sama Pak Riki. Jadi dulu itu kan sebenarnya saya travel agent. Travel agent kena Oh, pandemi langsung nyusruk Pak. Terus Langsung nyungsep. gimana caranya gitu? Iya, gimana caranya? Terus kebetulan ada yang bisa dikaryakan, kenapa kita nggak coba aja gitu? Eh, Langsung aja coba kan. Nah, kalau misalnya nggak bisa, berarti harus ada yang lain. Tapi kalau misalnya bisa, ya alhamdulillah. Buktinya bisa sampai ekspor. Ya, Masya terus Allah. ya Masya Allah. alhamdulillah sih berkahnya dari pandemi ada ekspor. Terus berkah alhamdulillah. dari pandemi juga saya bisa kuliah lagi. Alhamdulillah. Ada waktu, Masya Allah. ada waktu untuk kuliah lagi. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada beberapa teman yang bergerak di industri yang sama. Dan kebetulan salah satu mantan mahasiswa yang saya dampingi dulu. Jadi sekarang dia udah usahanya, dia ngerjain usahanya. Itu juga di Jogja. Mungkin pernah dengar dia punya usaha namanya Travel Lover Jogja. Dulu itu sebelum pandemi, itu dia bawa memandu wisata orang-orang dari luar negeri. Jadi isinya wisman semua, ya wisman semua datang, udah itu terus dia pandu di Jogja dan sekitarnya. Begitu pandemi, wah 3 bulan dia nggak ada pemasukan. Terus akhirnya dia mikir-mikir gimana ya caranya survive. Akhirnya dia bilang gini, kalau orang mau ke Jogja berarti ada yang pertama kali ada rasa penasaran Jogja, terus yang kedua yang sudah pernah datang itu ada rasa rindu Jogja. Nah, akhirnya dia bikin hampers. Hampers atau apa ya, hampers itu bahasa Indonesia apa ya? Kok saya lupa sih. Yang Buat bingkisan kayak bingkisan lebaran ya gitu ya. bingkisan. Iya, Iya. iya. Ya bingkisan ya. Namanya Parcel. parcel tadi. Sampai lupa. Parcel rindu Jogja.
laku parcelnya. Kenapa? Isinya segala macam pernak-pernik, snack-snack yang adanya di Jogja. Nah, jadi dia bikin itu, jadi karena kliennya dia nggak bisa datang ke Jogja, yang dia lakukan adalah dia kirim segala sesuatu yang rasa Jogja ke orang-orangnya. Nah, yang teruntungkan siapa? Satu, logistik seperti Racefit Asia, nah, itu yang teruntungkan. Gitu ya. Terus yang lain-lainnya yang kolaborasi. Jadi ada fashion, ada pernak-pernik, ada makanan lainnya. Karena apa? Karena dia nggak produksi makanan kan. Jadi dia hanya travel. Terus akhirnya dia karena dia cintanya di travel gitu, dia atau wisata, akhirnya dia bikin paket yang enggak crowded gitu ya, enggak crowded. Gimana caranya? Dia bikin kayak Travelover Jogja tapi yang versi sepedanya. Jadi kalau sepeda kan orangnya berjarak gitu ya. Nah, jadi keliling-keliling ke desa-desa, ke ini pakai sepeda. Nah, ini sampai sekarang dia masih bertahan. Namanya Anita ya, Anita. Nanti kalau mau kontak-kontak, kalau masih passion travelnya mau dibangkitin lagi bisa kolaborasi. Keren-keren. Jadi saya nambah cerita nih, nambah cerita. Orang yang banting setir dari travel jadi eksportir snack. Nah, keren-keren. Mantep. Nah, itu jadi sesuatu hal yang kita bisa dapetin dari hikmahnya dari Mas Riki dan dari Mbak Rita. Waduh, terima kasih nih. Ini kita punya sekitar 5 menit lagi, hampir 8 menit. Ada nggak sesuatu yang Mbak Rita atau Mas Riki ingin tanya kepada saya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya pikir-pikir dulu. Udah itu terus nanti saya tanya Om Google, Paman Google. Kalau saya nggak bisa jawab. Oke, untuk diskusi aja di sini. Diskusi. Silakan Mas Riki atau Mbak Dita. Ya, saya dulu ya Mbak Dita ya. Ya monggo. Siap, Pak Riki. Oke, Prof. Ini kan menarik. Maksudnya dari awal OKOC Ekspor berdiri ini kan tidak lepas dari gerakan OKOC sendiri. Dan salah satunya kan OKOC Ekspor ini adalah Pak Hindi ya. Dari Pak Hindrat Moko, beliau yang benar-benar konsisten banget dari awal. Nah, terakhir itu saya sempat ikut acara yang OKOC itu di Mall Bajura. Dan ternyata saya lihat member UKM UMKM-nya itu besar sekali dan potensi sekali. Dan alhamdulillah sudah ada toko OKOC ya, Prof ya. Sudah ada toko OKOC di Mall Basura kan. Nah, kira-kira Prof bagaimana yang benar-benar semua UKM-nya OKOC ini benar-benar ya kita bisa gather, menurut Prof itu gimana biar ke gather semua, biar kita bisa maksimalkan mereka untuk kita berikan pelatihan ekspor seperti itu. Kita open untuk ini ya, bagaimana untuk bisa ekspornya gitu. Menurut Prof gimana itu? Itu kan banyak tuh Prof. Ternyata yang di OKOC ekspor aja mungkin 100 sekian deh. Tapi ternyata yang di lain-lain juga masih banyak. Untuk gathernya itu gimana menurut Prof? Oke, sip. Aku dengar itu suara azan bukan ya? Iya, di Jogja udah azan. Oh, Masya Allah. Cikarang belum. Cikarang belum, tapi Jogja udah ya. Kita oke. Kita mau tunggu dulu azannya atau gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh, Prof.
Baik. Allah. Benar. Oke. Pekanbaru hadir dari Cara Craft. Terus ada It's Viraso. Pak Riki, Mbak Dita, Pak Indra sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Makasih sama-sama doanya. Nah, ini ada kontributor teraktif saya kalau lagi ngobras, namanya Mbak Dini, dan dia juga adalah trainer digital marketing. Wow. Jadi kalau mau memperluas pasar melalui sosial media, Mbak Dini ini bisa dijadiin mentor. Kalau menurut saya katanya di setiap penggerak mungkin harus ada yang ambil bagian ya Prof untuk fokus bahas ini. Jadi selain UMKM-nya, KPD-nya atau kepala penggerak daerah juga harus tahu dulu info soal OKOC ekspor ini. Sepakat. Jadi Mas Riki, kalau misalnya 100 anggotanya di OKOC ekspor, itu yang verified data di OKOC itu ada 100.000. Ya, jadi ada 100.000. Jadi 100 kali 10 kali 100. Jadi 10.000 kali lipat gitu ya potensinya, 10.000 kali lipat. Nah, ini kendala terbesarnya adalah yang dibilang Dini itu betul. Informasinya belum nyampe. Informasinya belum nyampe. Nah, bisa nggak kita kayak ngeblast gitu ya? Bisa, tapi nggak cukup. Ngeblast informasi itu nggak cukup. Jadi harus ada tadi kayak testimoni video, testimoni, terus nanti disebarkan melalui WA, terus ada tulisannya daftar OKOC ekspor di sini. Dan misalnya contoh OKOC ekspor itu mudah. Jadi kekuatannya pasar kita sekarang ini adalah melalui salah satunya sosial media. Dan sosial media ini kuncinya harus terus-menerus diberikan informasi. Dan informasinya kalau yang satu reach-nya atau jangkauannya itu cuma ke 100 orang, dia harus terus gitu dicari mekanisme informasi yang cocok, polanya pas dengan apa yang ingin didengarkan oleh komunitas lain. Jadi komunitas, misalnya contoh ya, komunitas OKOC Forever yang Mbak Dini bagian dari komunitas tersebut itu ada di 50 kabupaten kota, terus ada di 20 provinsi. Berarti sebanyak itu kepala penggerak daerah. Ya, sebanyak itu. Nah, ini semua harus ditelatenin sama teman-teman di OK Ekspor bersama ya, berkolaborasi dengan OKOC Indonesia untuk membuat alasan itu apa? Event, acara ya, acara. Jadi selama ini OKOC Ekspor menjalankannya sendiri, tetapi sekarang kolaborasi dengan OKOC Indonesia dan saya lihat itu udah mulai dilakukan. Nah, ini digulirkan secara konsisten, ya konsisten terus menerus, walaupun sedikit-sedikit gitu ya, cakupannya sedikit-sedikit, tetapi terus saja. Jadi yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, OKOC Ekspor itu pasti membuka batch penerimaan pelatihan setiap bulannya. Ya, entah itu awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Nah, kalau misalnya satu waktu bisa tiga-tiganya tuh, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, buka batch. Jadi sebulan tuh bukan dibuka sekali. Kenapa bisa begitu? Karena trainernya makin lama makin banyak.
ya trainernya. Jadi yang harus dicatat duluan tuh trainernya dari KPD atau kepala penggerak daerah dari setiap komunitas yang ada di OKOC. OKOC sekarang komunitasnya hampir 200. Nah, dari 200 itu kalau misalnya ya ambil contohnya OKOC Export ini ada di 12 provinsi, ya buletin ke bawah gitu ya, jadi 10. Berarti dari 200 itu kali 10 berarti ada 2000, ya 2000 potensi trainer. Saya nggak bicara eksporter dulu atau peserta, trainer. Jadi trainernya, iya. Ya, trainer sama pendamping ekspor. Jadi dua itu nggak bisa lepas gitu ya. Jadi dikasih ilmunya, training itu memberi ilmunya, pendamping itu melakukan mentoringnya atau menggenggam tangan teman-teman supaya nggak nubruk kiri, nubruk kanan atau kejeblos lubang gitu ya. Jadi ini dua-duanya. Jadi pada saat yang satu trainer itu menerima ilmu, yang mentor itu menemani untuk supaya tumbuh usahanya. Nah, jadi dia melakukan pendampingan usaha. Ini menurut saya harus dilakukan dan nggak ada shortcutnya ini. Nggak ada shortcutnya. Kenapa? Karena orang itu pasti kayak saya ambil contoh yang barusan. Azan itu dia akan terdengar sejauh kekuatan suara muazinnya atau kekuatan speaker toa masjidnya gitu ya. Nah, sama. Jadi kalau kita memberikan informasi itu kita tahu punya radius tertentu aja. Nah, radius ini bisa diamplifikasi kalau ada trainer-trainer lainnya di komunitas-komunitasnya. Nah, mereka yang melakukan relay informasi ini. Karena kalau kita bilang, oh di sosial media kita udah cukup kok, misalnya berapa puluh K atau berapa ratus K atau bahkan jutaan K. Tapi kalau kita tahu algoritmanya sosmed, dan ini Mbak Dini ngerti banget, itu ternyata nggak semua yang terima dari yang udah follow kita. Ya, jadi algoritmanya mereka emang dibikin untuk bisnis gitu ya, supaya kita pasang iklan. Kalau misalnya saya punya 10K follower, mau dapetin 10K, saya harus bayar iklan sekian. Kalau nggak bayar iklan sekian, paling saya dapatnya 500 atau kurang dari 500 yang nerima feed saya. Nggak tahu Din sekarang algoritmanya gimana tuh. Apakah masih sama seperti itu? Tapi itu yang saya perhatikan. Dan kalau sekarang yang mau reach-nya kenceng banget itu formatnya real. Kalau di Instagram namanya real. Kalau di aplikasi lain TikTok itu dia algoritmanya bisa luas banget gitu ya. Nah, ini sekedar beberapa pengalaman yang saya dapatkan. Berarti bagian seperti Racefit Asia itu cara mendapatkan klien itu kan bisa words of mouth, bisa sosial media, atau network jejaring komunitas atau asosiasi-asosiasi yang ada, atau misalnya industri-industri yang ada yang bisa menggunakan jasa dari Racefit Asia. Tapi kalau OKOC Export itu juga sama persis. Jadi harus ada satu orang yang nanganin bukan pelatihannya saja, tetapi creating di eventnya supaya tadi ada informasi. Kalau saya bilang rantai nilainya, nah ini saya akan berdiri di sini karena ternyata udah kelewatan 5 menit. Jadi mulai dari informasi, ya, kemudian bisa ada bisa yang kita sebutnya ada informasi awal ya, terus ada proses kreasi, terus ada proses inovasi, terus ada proses komunikasi bolak-balik, terus ada interaksi lebih intens lagi. Udah itu terus ujungnya mungkin ada aksi dan kolaborasi. Terakhir sekali itu namanya transaksi. Jadi mulai dari informasi terus sampai transaksi.
Nah ini kalau kita tanya, kok transaksi kita rendah ya? Nah kita harus telusurin ke belakang. Ternyata sumbernya awalnya itu adalah dari seberapa besar kita melakukan atau menyebarkan informasi. Kalau kita nggak istilahnya cerewet gitu ya, cerewet memberikan informasi, itu nggak akan terjadi komunikasi atau interaksi, bahkan kolaborasi. Jadi apalagi transaksi. Jadi semua si ini itu satu, saya sebutnya siklus. Ya, siklus ini semuanya dimulai atau diakhiri dengan kata informasi, interaksi, kolaborasi, aksi komunikasi, dan ujungnya adalah transaksi. Mudah-mudahan sedikit menjawab, walaupun masih belum jelas benar, tapi dari situ saya melihat bahwa OKOC juga serupa. Misalnya kalau OKOC disebut oleh orang yang seperti Mas Menteri, dia gaungnya ke 8 juta orang gitu ya, misalnya 8 juta orang. Kalau saya yang bicara paling reach-nya mungkin 20.000 apa 30.000 orang. Jadi itu kan jauh banget ya jarak. Nah, OKOC Sport juga harus dan udah dijalannya oleh Speed Asia gimana caranya untuk lebih banyak lagi informasi itu sampai kepada orang banyak. Nah, jadi ya KPD betul yang tadi ya. Jadi ada 200 komunitas kali 10 aja ada 2.000 potensi trainer dari OKOC. Gitu kira-kira. Siap jelas Prof. Makasih banget ini. Nanti saya sama Pak Hendi harus lebih maksimal lagi ini. Amin. Tapi kita bareng-bareng aja. Jadi OKOC Export nggak sendirian gitu ya. Nggak sendirian dan kita mulai dari orang-orang yang udah seperti Mbak Dita ini. Terakhir dari Mbak Dita ada pertanyaan atau statement? Pertanyaan coba, Prof. Itu OKOC itu apa nggak pengen masuk ke mahasiswa gitu, Prof? Soalnya kan selama ini kayaknya saya belum pernah lihat tuh selama saya kuliah ada yang workshop yang seperti OKOC ini. Oke. Good question. 20 tahun lalu, ya bahkan lebih, itu di tahun 2000, OKOC atau kegiatan yang serupa itu lahir, tapi bentuknya yayasan. Namanya Yayasan Min Aruno Foundation. Melatih mahasiswa kewirausahaan. Jadi waktu OKOC lahir di 2016 gitu ya, di 2016 itu sebenarnya dia adalah turunannya aja untuk meluaskan kepada seluruh usia. Karena tadinya fokusnya cuma di mahasiswa dan hanya di kota-kota besar, di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Karena apa? Karena kita berniat untuk mereplikasi yang dilakukan OKOC sekarang ini ke sebanyak-banyaknya komunitas. Karena kalau nggak gitu, kita akan kerja berat untuk seluruh Indonesia kan. Nah, termasuk kolaborasi dengan para institusi lainnya, yaitu universitas. Nah, universitas sekarang yang kita udah join hands, itu ada 40-an universitas. Terus ada beberapa SMK. Nah, gimana caranya kita lakukan kolaborasi itu adalah dengan cara melakukan training of trainer kepada dosen-dosennya. Supaya mereka ngerti benar kurikulumnya dan bisa dimodifikasi dengan kebutuhan mereka. Jadi nanti misalnya sekolahnya Mbak Dita gitu ya, mau kolaborasi dengan OKOC, yuk disambungin aja ke saya, kasih nomor saya, nanti kontakan, nanti kita Zoom bareng, gampang sekarang ya, tinggal Zoom. Udah itu terus kita bisa MOU dengan tempat kuliahnya Mbak Dita, udah itu terus mulai kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para dosennya dan praktisi-praktisi di sekitar kampus supaya apa? Mereka bisa kopas istilahnya ya. Kopas apa yang dilakukan sama kita. Karena
yang kita lakukan di OKOC itu adalah inklusivitas. Jadi kalau kita ingin meluaskan gerakan ini, gerakan sosial ini harus betul-betul dimiliki oleh semua orang dan boleh dimodifikasi. Jadi bukan punyanya OKOC aja, justru OKOC itu pengennya dikopas saja sebanyak-banyaknya dengan tidak mengcopyrightkan. Soalnya kalau kita copyrightkan, oh iya betul. Oh blank out katanya ya. Oh iya bener. Dini bilang tiba-tiba nanti gelap karena udah kelamaan. Ini udah 70 menit. Oke, makasih Din. Ya, Nggak terasa ya. Nggak terasa. Oke, jadi supaya mendorong itu, nanti Mbak Dita bisa kenalin saya dengan melalui Mbak Weni, supaya nanti kita bisa kerjasama dengan institusi sekolah atau kuliahnya Mbak Dita. Thank you banget nih. Yes, yeah. Masukannya keren banget. Pak. Dan di Jogja salah satu yang alumni dari Yayasan Aruna itu nama programnya Envoy itu yang terbanyak di Jogja. Jadi nanti saya bisa kenalin juga dengan teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi masih menjadi bagian dari program Envoy. Oke, last statement from Mas Riki sama Mbak Dita, 1 menit closing statement atau kata-kata penutup, pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin. Silakan. Ya, makasih Prof untuk teman-teman Ngobras semua. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang didiskusikan. Kita nggak mau jago sendiri, kita maunya sharing aja. Kalau dari last statement dari saya, yang jelas berusaha itu nggak ada batasnya. Kemudian hasil itu kita tawakal lah, hasil itu tawakal. Yang jelas kita tetap mencoba, berusaha, kita tahan, dan jangan lupa di belakang itu harus tetap ada ibadah yang kuat. Mungkin itu aja Prof dari saya. Amin ya robbal alamin. Thank you Mas Riki. Mbak Dita silakan. Kalau dari saya, jangan patah semangat walaupun ada halangan. Jadi tetap berusaha terus. Oke. Terus itu jangan lupa menyebarkan link. Jadi entah dari si A, si B, si C, semuanya diajak berteman. Jadi supaya terbuka jalan-jalannya. Gitu aja. Amin ya robbal alamin. Memperluas jejaring because Network. Yeah. your network, kalau kata bahasa Indonesia, is your net worth. Net worth itu apa? Nilai kekayaannya, kekayaan lahir batinnya. Oke, terima kasih Mas Riki atas waktunya. Terima kasih Prof. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, makasih yang masih ada di sini. Tadi kita ngobrol seru ya, kepanjangan malah 10 menit lebih melampaui batas. Thank you Mbak Jandi dan Dini dan Panca yang masih ada di sini. Ada Mbak Nana juga. Oke, saya izin menyudahi ngobras kali ini. Sampai jumpa di ngobras berikutnya di episode 375. Oke, 375. Assalamualaikum.